Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Sukamto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sebulu Salam, dengan pengajar praktik Ibu Dwi Respati Lestianingsih dan fasilitator Bapak Ziadul Kamal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ketika siswa kelas 12 sedang mengerjakan tugas yang saya berikan, saya melihat seorang siswa yang tertidur di mejanya. Dalam kesepakatan kelas 12, terdapat satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan menjadi keyakinan kelas, yakni komitmen. Hal ini berarti seluruh warga kelas harus memiliki komitmen dalam menjalankan segala tugas yang ada di kelas. Tidur ketika belajar merupakan salah satu tindakan yang tidak mencerminkan komitmen seseorang dan bertentangan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sebagai seorang guru, saya harus melaksanakan tindakan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat siang, Ibu. Siang, Sir. Sudah makan? Sudah, Sir. Harus semangat lah, udah makan tapi kayak orang lemas ini, Sir tengok. Yes, Sir. Teguh tahu nggak kenapa Sir panggil? Nggak tahu, Sir. Yakin nggak tahu? Yes, Sir. Tadi waktu belajar, waktu Sir menerangkan, ada Sir lihat Teguh ketiduran kan? Yes, Sir. Benar? Yes, Sir. Atau Sir salah lihat ini? Nggak, Sir. Memang ketiduran? Yes, Sir. Oh, kenapa bisa ketiduran? Malamnya nonton Piala Dunia, Sir. Nonton Piala Dunia? Siapa yang main? Portugal lawan Maroko, Sir. Wih, menang Maroko. Yes, Sir. Berapa skornya? Maroko 1, Portugal 0, Sir. Mainnya tengah malam itu kan? Yes, Sir. Jam 2. Yes, Sir. Berarti jam 2 belum tidur. Yes, Sir. Jadi akhirnya di kelas Tiduran, Sir. tiduran. Kira-kira ketiduran itu perbuatannya benar nggak? Nggak benar, Sir. Salah. Salah, Sir. Kenapa salah? Yang telah melanggar komitmen kita, Sir. Melanggar keyakinan kelas kita, yaitu apa? Komitmen. Baik. Jadi hari ini Sir panggil Teguh bukan untuk mencari siapa yang salah. Jadi Sir bukan mau menyalahkan Teguh, bukan menyalahkan siapa-siapa, karena semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk Sir juga. Teguh hari ini sudah mengakui bahwa Teguh sudah melakukan kesalahan, yaitu apa tadi? Tertidur
di kelas. di dalam kelas. Karena apa? Karena berbeda. Nonton Piala Dunia, nonton bola sampai larut malam, ya kan? Ya, Sir. Jadinya kan itu jadi sebuah kesalahan, jadinya ketiduran. Karena ketiduran ada yang dilanggar keyakinan kelas kita. Apa tadi? Komitmen kelas kita, bahwa kita harus saling apa? Saling Menghargai, kan? Menghargai guru, menghargai teman-teman. Itu semua harus kita hargai. Baik, kalau Teguh sudah sadar bahwa itu kesalahan, sudah melanggar komitmen, kira-kira ke depan apa yang mau dilakukan? dengan manajemen waktu, Sir. Manajemen waktu, maksudnya kayak mana itu kira-kira manajemen waktu? Dan Teguh mengatur waktu tidur Teguh, Sir, agar tidak tidur lagi di kelas, Sir. Jadi diatur kalau ada pertandingan bola tengah malam Lebih baik tidak, Sir. tidak nonton. Jadi kira-kira jam berapa lah tidurnya nanti kalau setelah hari ini? Jam Jam 10 malam 10 malam. Berarti jam 10 malam nanti Teguh sudah harus gitu, Sir. tidur. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola yang seru pun Lebih baik tidak, Sir. lebih baik tidak nonton. Berarti kita harus pandai memanajemen waktu. Baik, terima kasih. Kapan itu mau mulai dilaksanakan? Hari ini, Sir. Hari ini. Wah, nanti malam seru ini. Argentina lawan Kroasia jam 2 malam. Berarti Teguh tidak nonton, tidak Sir. nonton. Yakin? Yakin, Sir. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Teguh sudah punya komitmen dan yakin tidak akan menonton sepak bola larut malam, berarti Teguh sudah menanam komitmen terhadap diri sendiri. Dan sudah akan dilakukan dalam waktu yang hari ini juga. Baik, terima kasih untuk kerjasama Teguh. Terima kasih lagi tersampaikan. Silakan kembali ke kelas. Baik, Sir. Skenario kasus 2. Ketika siswa kelas 12 sedang mengerjakan ulangan yang saya berikan, saya melihat seorang siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas, terdapat satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan menjadi keyakinan kelas, yakni jujur. Hal ini berarti seluruh warga kelas harus melakukan segala hal dengan penuh kejujuran. Mencontek merupakan salah satu tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan salah satu nilai yang telah disepakati menjadi keyakinan kelas. Sebagai seorang guru, saya harus melaksanakan tindakan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Selamat pagi, Mira. Pagi, Sir. Sehat? Sehat, Sir. Udah sarapan? Udah, Sir. Mira tahu nggak kenapa Sir panggil ke sini? Nggak tahu, Sir. Beneran? Iya, Sir. Oh. Tadi kan waktu ulangan, Sir lihat, Mira lihat pekerjaan temen. Bener? Benar, Sir. Pekerjaan siapa? Kerjaan kamu, Sir. Siapa? Si Siti ya? Iya, Sir. Itu namanya Mira mencontek. Mencontek. Perbuatannya bener nggak itu? Enggak, Sir. Bener ya kan? Jadi Sir panggil Mira bukan mau mencari masalah atau mau menyalahkan Mira, karena setiap orang pasti punya kesalahan ya kan? Iya, Sir. Sir juga pernah berbuat kesalahan, tapi kesalahan itu harus kita perbaiki. Sebelum lanjut, kira-kira kenapa mencontek? Nggak tahu, Sir. Kok nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena kemarin itu diajak orang tua pergi pulang keluar kota, Sir. Karena nggak sempat belajar. Oh jauh, Jauh, Sir. pulangnya malam, Malam, Sir. jadi nggak sempat belajar. Nggak sempat, Sir. Oh, jadi nggak tahu waktu ujian. Boleh nggak kita contek? Nggak boleh, Sir. Jadi
Ada keyakinan kelas yang sudah Mira langgar Ada, dari Sir. perbuatan itu? Tidak jujur. Nggak jujur. Kenapa nggak jujur? Karena mencontek. Jadi perbuatan itu perbuatan yang nggak baik, ya kan? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati juga sudah Mira langgar, yaitu apa? Tidak Tidak jujur. jujur. Maka dari itu harus kita perbaiki. Kira-kira dari Mira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki? Mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau nggak tahu, Berdoa saja kepada Allah. oh berdoa. Jadi kita harus isi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak tahu, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan bisa benar jawabannya walaupun kita nggak tahu ya. Selain itu apa lagi? Belajar. Belajar. Tapi kalau jalannya jauh, tadi kan perjalanannya jauh. Pandai-pandai memanage. Oh, berarti di dalam perjalanan bisa sambil belajar ya, sambil ulang-ulang. Gitu. Selain itu apa? Berdoa lagi, banyak-banyak berdoa. Ya. Kapan itu nanti mau dimulai? Mulai hari ini, Sir. Mulai hari ini. Jadi mulai hari ini kejujuran itu akan terus dijaga, Ya, Sir. nggak akan lagi mencontek. Yakin? Yakin, Sir. Baik, kalau begitu terucapin terima kasih sama Mira karena sudah mengakui kesalahannya, kemudian sudah berjanji dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dengan caranya sendiri, dengan dirinya sendiri. Sekali lagi bahwa search di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk menyalahkan siapapun karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi kesalahan itu harus bisa kita perbaiki sendiri. Baik, terima kasih untuk Mira. Mudah-mudahan Mira ke depan menjadi anak yang lebih giat, lebih sukses, menjadi anak yang soleha. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang berbicara dengan kalian. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Piala Dunia karena ini merupakan suatu perbuatan yang tidak benar dan juga telah melanggar komitmen yang kami sepakati di kelas. Saya tahu bagaimana cara menghadiri saya dengan cara mengatur waktu saya dan tidak beradab. Terima kasih Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara kepada Sir Heri. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencontek lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Sir Heri. Kesimpulan, penerapan segitiga restitusi pada pemecahan permasalahan merupakan suatu langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh guru maupun orang tua. Sebab segitiga restitusi menempatkan diri sebagai control manager sehingga murid mampu mengembangkan motivasi intrinsik yang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian tumbuh berkembang menjadi kebiasaan positif dan akhirnya bermuara pada budaya positif. Dunia lain, dunia gaib. Jangan lupa subscribe. Ikan kakap, ikan hiu. Yang subscribe, thank you.